Dirops Kencana yang lama apa gak kegeser sama posisi Mas Ren? Gak ada Mas. Kencana itu selama ini belum punya direktur operasional. Beliau gak punya tenaga ahli. Cuma Mas Ren ke agen mandor gitu. Makanya kemarin yes begitulah. Terus benang kusutnya ya akhirnya karena udah telanjur investasi segitu besar. Karena dulu ceritanya kemakan Mas, kemakan ya gitulah omongan-omongan pengurus-pengurus yang pada Mas beli bis bawa. Banyak, bukan cuma Kencana aja Mas. Banyak banget PO asal kalian tahu, PO akap yang selama ini motivasi bukanya karena komporan dari orang-orang yang ngerasa bisa narik lah. Belitung Tur, Ren, malam Mas, malam, siap. Sukses selalu ya Om, siap. Dan digas Mas, digaskan. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam, sabur. Banyak banget Mas, tadi aja gue barusan ditelepon sama pengusaha, ada pengusaha Jakarta gitu. Dia dulu jalan, yes, di Len Jawa Tengah mana gitu. Bisa udah 20, gak ada hasilnya, dia pusing, udah pengen dijual semua. Terus akhirnya ngomong sama gue, terus ya gue kasih banyak arahan. Rata-rata begitu Mas, kemakan omongan pengurus, kemakan omongan supir, Mas buka akap, buka ini. Giliran kepancing, hasilnya nggak sesuai sama yang diomongin orang. Udah biasa kayak gitu. Makanya ketika gue masuk ke Kencana dan Bapak Tony ngasih tahu harapan dia ke depannya seperti apa, pengennya kayak gimana, gue langsung eksekusi beberapa keputusan. Ya seperti apa yang kalian lihat dan kalian pertanyakan lah. Di antaranya kayak ngejual 4 bis itu, terus nutup beberapa jalur di barat sama beberapa jalur di timur. Karena gue pengen Kencana ini memulai semuanya dari hal yang baik. Nggak memaksakan kondisi, nggak memaksakan keadaan, malah ntar akhirnya jatuhnya nyari penumpang tapi nggak nyari pelanggan. Buat apa sih Mas kita bisa nyari penumpang tapi penumpang yang naik hari ini besok nggak mau naik lagi? Mau nggak lu? Gue nggak kayak gitu. Gue nggak mau cara kerja kayak gitu. Cara kerja gue adalah gue nyari penumpang hari ini dia naik, besok dia mau naik lagi. Itu cara kerja gue. Dan itu tujuan gue. Bukan cuma naik hari ini, besok dia nggak tahu naik mana lagi. Besok nyari lagi korban baru, besok nyari lagi penumpang baru, besok nyari lagi penumpang. Gue nggak mau. Betul Mas, nyari pelanggan, betul. Dan nyari pelanggan itu memang lebih sulit karena lebih membutuhkan modal yang besar dibandingkan kita nyari penumpang. Perjalanan Semarang Denpasar ya Om. Semarang Denpasar itu bagus Mas. Dulu tuh gue udah pernah bilang sama Mas Fajar Surya Bali. Mas bikin bis kedua, tarikan dari arah Kelet Jepara, tapi dilewatkan Demak, Semarang langsung bablas tol ke sana daripada harus nyeser ke Pati, Timur segala macam. Tapi memang jalurnya udah kebentuk penumpangnya sana. Jadi nunggu penambahan armada aja mungkin dia. Jenuh Mas, lewat jalur Pantura itu sekarang udah nggak porsinya lah. Gresik dilewatin Tuban, Lasem itu udah nggak porsinya untuk ke Jakarta. Kalau sistem invest ke TJ itu gimana Mas untungnya? TJ Mas Rian, aku udah DM sampean. Iya Mas. Kamu butuh berapa tiket? Besok tak mintain sama teman-teman. Bikin surat keterangan ya dari RT setempat. Ntar tak bantu tiket. Kabari Om kalau udah ada Semarang Denpasar aku mau naik yang pertama. Insya Allah Mas Danang Kristia. Sampai di Denpasar tuh Mas. Transjakarta. Waduh nggak tahu saya Mas. Betul Mas, sama saya dulu marketing provider merah Mas dan ilmu jenengan Mas. Dan alhamdulillah tiap bulan sering ke tempat saya, tapi nasib berkata lain saya di PHK. Gak apa-apa Mas. Bekerja itu karena Allah. Hidup juga karena Allah. Kita berbuat setiap hari juga karena Allah. Jadi ketika manusia mengecewakan kita Mas, hati kita nggak sakit. Kita nggak perlu terpuruk terlalu berlarut-larut.
Komandan, bagaimana Mas Ren mengetahui trayek yang bagus dan yang tidak, Mas? Ah, itu ilmu, Mas. Gak bisa diomongin tapi bisa dijalanin. Itu bukan hal yang bisa kamu pelajari sehari 2 hari, Mas. Kalian mungkin kalau tak kasih tahu nggak percaya. Mas, orang di levelan gue ya, datang ke terminal, ya, terus ngelihat bis parkir, Mas. Bis parkir nih masuk PO A, PO B, PO C misal parkir, jelas. Gue ngelihat bisnya aja, ibaratnya kasarannya omong ya, auranya kelihatan, Mas. Bis ini laku apa enggak? Tuh. Bayangin tuh orang selevel gue begitu, Mas. Jadi ngelihat bis ini nyari duitnya gimana, terus laku apa enggak itu kelihatan, Mas. Nggak tahu. Kayak ada apa ya? Terus kayak banyak penilaian tiba-tiba di kepala gitu. Terus bis-bis tua gitu. Bis tua nyawanya masih ada apa enggak itu juga bisa ngerasain, Mas. Jadi orang ngomong mungkin simple ya. Ah, bis tua nggak apa-apa, spare partnya diganti juga. Diganti baru semua juga, ntar jalannya lancar. Jangan salah, Mas. Bis yang nyawanya udah nggak ada, ya. Itu mau kamu perbaruin spare partnya kayak gimana, Mas? Dilalah ada aja rewelnya, Mas. Bis kalau auranya jiwanya udah mati begitu, Mas. Mau spare partnya kamu ganti, ntar dia trouble di lain tempat, dia trouble di lain tempat, dia trouble di lain tempat. Ada aja pokoknya masalah. Aman, jadi enggak makanya orang-orang kayak gua nih kerja yang apa ya? Yang mendominasi itu intuisinya, Mas. Nah, kadang-kadang ada pasirnya, ada bunga daun. Jadi kalau misalnya pas hujan kan gua langsung lap. Jadi kasar. Berlianjaya bro, bagus. Bagus. Mas Rian, berapa persenkah pengaruh livery untuk kemajuan bis sekarang? Banyak orang yang nyepelein tentang livery, Mas. Banyak banget orang yang nyepelein tentang livery. Cukup beli livery bekasnya ini pakai jalan, cukup beli livery bekasnya ini pakai jalan. Mas, gue tanya sama lu deh, lu kalau pengen makan di warteg kayak di mana-mana kayak, Mas, yang pertama kali lu lihat bentuknya dulu apa rasanya, Mas? Coba, lu kalau pengen makan nih, yang lu lihat bentuknya dulu apa rasanya dulu? Terus caranya gimana, Mas? Ya pengalaman, Mas. Gak bisa bohong. Karena dari kecil hidup udah di tengah-tengah itu semua, Mas. 20 tahun kan 19 tahun bukan waktu yang sebentar, Mas. 20 tahun bahkan dari kecil gue udah di terminal. Emang kebentuk aja, Mas. Sekarang kebayang gak? Simpel aja nih. Ini simpel. Kalian kalau ada psikolog apa psikiater deh. Simpel aja. Menurut kalian mudah gak? Orang gue nggak usah ngomongin diri gue, mimpin ribuan orang yang karakter SDM-nya rata-rata bukan orang-orang yang berpendidikan banget loh, yang kecil di jalan, gede di jalan, ribuan orang, 1.800 orang yang karakternya kayak gitu. Menurut kalian orang-orang yang bisa mimpin orang-orang kayak gitu tuh orang yang kayak gimana? Simpel aja. Kalian punya karyawan berapa, wes? 10, 40, mungkin 1.000 karyawan pabrik jauh lebih baik, Mas, dan lebih mudah. Atau 1.000 karyawan kantor jauh lebih mudah. Karena mereka terbiasa kerja sesuai SOP. Karakter mereka nggak penting di situ. Dan kalian lihatlah, kalian bisa ngeliat sendiri buktinya. Kalian tanya, Mas, atau kalian lihat cek sendiri di terminal kayak di lapangan kayak di mana-mana. Pernah nggak kalian ngelihat ada kru atau apa yang ngomongin gue di belakang gue? Nah, itu kan nggak mudah, Mas, membentuk karakter kayak gitu di hadapan mereka gitu. Makanya orang-orang kayak gue nih pola hidupnya harus bener-bener bersih dan sehat, Mas.
Gua nggak boleh ke karaokean, gua nggak boleh nenggak miras, gua nggak boleh ngelakuin hal-hal yang nggak terpuji, gua nggak boleh ngelakuin hal-hal yang buruk lah. Karena ketika gua ngelakuin satu aja keburukan, entah gua minum alkohol atau mungkin gua masuk karaokean, Mas, kapabilitas gua untuk mimpin orang hilang, Mas. Selama ini gue nyontoin banget loh, gak cuma ngomong loh, gue juga nyontoin, rapin dan buktiin ke kalian. La 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 la. Apa artinya mulai dari diri sendiri, Mas? Betul. Jadi kalau kamu pengen mimpin orang, diri kamu sendiri pimpin, Mas. Karena dengan begitu kamu jadi tahu, oh iya, bagaimana sih cara saya memperlakukan diri saya. Dan caramu memperlakukan diri kamu itu harus kamu terapkan sebagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kenapa sih ATM? Oh, ATM-nya udah bisa, alhamdulillah, terima kasih banyak yang udah pada ngasih gua ilmu kemarin. Sudah. Sampai lobet, Mas. Iya, kok tahu sih? ATM HP-nya kenapa, Mas? Yang ngomongin Mas Rian, Mas, yang ngebenci gue banyak. Gue gak ngomong semua orang suka sama gue. Enggak. Banyak orang yang benci sama gue. Karena banyak orang yang gagal gara-gara gue. Gagal ngejar nafsu mereka. Gagal ngejar ambisi mereka. Gagal ngejar harapan buruk mereka. Gagal ngejar impian mereka. Banyak. Gopaynya nggak diaktifin lagi, Mas. Udah, Mas lah. Tadi udah dapat 600, banyak banget, makasih banyak. Mas, kalau mimpin orang yang lebih tua dari kita gimana? Jangan tanya ke saya bagaimana cara saya memimpin orang, Mas. Kamu tanyanya ke orang-orang yang selama ini saya pimpin. Tanya ke orang-orang yang selama ini saya temani mereka dalam bekerja, saat bekerja. Kamu tanya, Mas Rian orangnya gimana sih, Mas? Tanya dari mereka. Karena kalau gue suruh mendeskripsikan diri gue nggak bisa. Nggak bisa. Lah ketika gue masuk ke Kudus, Mas, gue nyerang Pati, nyerang Tayu, nyerang Jepara, nyerang Kolilo Kayen, nyerang ke Bojonegoro, Lasem, Bangilan. Mas, emangnya nggak ada PO yang gagal ya saat itu ya? Emangnya nggak ada PO yang jadi korban saat itu ya? Ketika gue nyerang Madura, emangnya nggak ada PO yang jadi korban pada saat itu? Ketika gue nyerang Solo, Wonogiri, emangnya nggak ada PO yang jadi korban pada saat itu? Ketika gue nyerang Pekalongan, emangnya nggak ada PO yang jadi korban pada saat itu? Banyak kan? Berarti hater gue banyak dong. Banyak. Orang yang benci sama gue banyak. Tapi kan seperti apa yang gue bilang selama ini, kalau nggak mereka yang mati kan gue yang mati. Kita tinggal yang penting kita lakukan dengan cara yang baik. Soal rezeki ya kita kembalikan aja ke Allah, Mas. Ya kan udah ada Allah yang ngatur. Yang penting cara gue baik. La 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 la. Bum 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 bum. Daud lagi gua suruh beli cemilan.
Suami saya pengen keluar masuk Lala Move angkutan barang, tapi kendalanya belum ada kendaraannya. Mas, Mbak, suamimu suruh berhitung. Kira-kira pendapatan